ya Allah ya Allah dari jin guru kami dia sang yang tersuara. Assalamualaikum malaikat dalam taslim tawar datangkan kodam weton wage pentolan dari kodam weton wage untuk komunikasi, untuk berbicara. Tidak ada niat apapun, hanya ingin komunikasi. Saya tidak niat untuk menyerang ataupun mengusik jenengan, hanya ingin berkomunikasi secara baik saja. Mohon didatangkan kodam weton wage, monggo ki jenengan keluar nggih. Sampai ada stempel dari sang yang sowan dalam tubuh jenengan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kodam weton wage mas tu mediator Allah. Sinkronkan ya itu mediator. Disinkronkan itu mediator. Disinkronkan dengan tubuh mediator. Duduk yang tenang, duduk yang santai. Duduk yang santai, duduk sila seperti saya, biar mediatornya tidak capean. Awas kasih tahu kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang nurut. Bisa duduk seperti saya. Komunikasi aja, hanya ingin komunikasi baik-baik. Maju ke depan. Maju ke depan, itu nanti mentok sampean. Buat dulur dimanapun, ini nggak harus dipercayanya, hanya sebuah hiburan semata. Jika baik itu datangnya dari Allah, jika itu sesuatu yang keliru itu murni dari kita semua. Dan kita kalau misalkan sesuatu yang keluar dari mulut media atau tidak wajib untuk dipercaya, hanya sebagai pengeling-eling aja lah seperti itu. Assalamualaikum. Jenengan siapa ini? Harimau putih. Harimau putih, suara yang besar. Allah. Harimau putih. Dari bangsa apa jenengan? Siluman. Nggak usah ngerang, biasa aja, santai. Saya juga tidak ada niat untuk mengusik jenengan. Hanya ingin komunikasi, sampean jawab dengan kejujuran, dengan apa realita yang sampean perbuat selama ini. Kalau itu hak sampean. Mohon maaf, sampean dari kodam weton wage, betul? Bangsa siluman. Weton wage itu spiritualnya tinggi atau gimana? Saya enggak siluman. Tinggi sekali. Banyak yang bisa melihat goib weton wage itu. Karakteristik apa yang ada di dalam tubuh weton wage itu? Spiritualnya kuat. Mereka sering menjalankan amaliyah untuk mendapatkan pengasahan kodam. Pengasahan kodam? Itu bagi golongan hitam? Tajam, ya. Kalau untuk yang weton wage tapi golongannya putih, gimana itu perbedaannya? Lebih lembut. Hitam putih dinaungi oleh jin-jin Islam. Bangsa siluman kami dinaungi para iblis. Dinaungi para iblis. Lebih ke lahir mana? Senin wage, Selasa wage, apa hari-hari apa? Apa semua wage? Tidak semua wage. Yang putih bagian Senin, yang hitam lebih dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu, Sabtu. Berarti yang lebih dominan banyak putihnya Senin wage sama Kamis wage. Sampean bangsa siluman itu murni siluman apa dulunya manusia yang moksa? Saya hanya berwujud siluman. Berwujud siluman.
asli saya adalah bangsa jin. Saya sama seperti apa yang di pikiran tubuh anak saya. Pikiran tubuh anak sampean? Ya, di dalam tubuh yang memelihara saya. Misalkan saya ada di dalam tubuh kamu, kamu menginginkan apa saya berwujud itu. Oh ya, saya paham, saya ngerti maksudnya dengan. Misalkan saya lahir katakanlah Selasa Wage, saya mempercayai kodam weton saya harimau putih, akan berusaha harimau putih. Misalkan saya mempercayai kodam saya naga putih. Berarti sampean fleksibel itu? Iya, bangsa kami bisa menyerupai apa saja sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Terus sampean itu lebih dominan menempati jasad apa di luar jasad? Jasad di dalam. Di dalam? Ya. Lebih tepat di area mana kalian tempat tinggal itu? Jantung, bagian dada. Jantung. Yang menambah orang itu emosi, cepat panas, tidak terima. Jika dia mengasah kodamnya, saya keluar menjadi kodam di dalam tubuhnya. Obatin di saat orang bagi kodam wage. Jadi kini bukan hanya kodam wage, tapi buat semua weton. Jika dia emosinya keluar dan banyak jin-jin pasiknya, emosinya itu akan dikuasai sampean. Ya, bangsa kamilah yang menguasainya. Apa orang itu tidak sadar bahwa emosinya memuncak itu sampean kompor-kompori? Jika dia bisa mengendarainya, dia sadar. Tapi jika tidak bisa mengendarainya, dia tidak sadar. Yang membahayakan gini, misalkan emosi orang itu memuncak, amit-amit misalkan sampai membunuh orang. Orang itu kan di penjara, sampean kabur apa gimana? Tetap di dalam tubuhnya. Kami tidak kemana-mana, berdiam di dalam tubuhnya. Berdiam? Hanya saja kami sedikit menciut, karena itu sudah melalui tanggung jawab sebagai manusia apa yang setelah diperbuat. Saya yang melakukan di dalamnya. Misalkan kamu ada yang menyerang, orang itu pakai spiritual tinggi, orang itu mengirimi santet. Sayalah yang dari di dalam yang tidak akan menerimanya. Kenapa tidak menerimanya? Apa yang sampean jaga? Tuhan saya yang disakiti tidak terima. Misalkan sampean kalah gitu, serangannya kalah sampean. Ya. Terus sampean akan nyerah apa tunduk sama yang ngirim? Tidak, saya sudah ditakdirkan dan menjaga tubuhnya. Hanya saja energi saya berkuras. Badan jasad yang memiliki saya pun akan sakit jika kalah. Sama seperti saya keluar di dalam tubuhnya, badan itu akan terasa sakit. Kenapa kok terasa sakit? Energinya besar, tubuhnya tidak kuat. Oh, Tapi jika sudah diasah, sudah terbiasa, tidak apa-apa. Hanya sedikit kelelahan saja. Oh, berarti energi tuanmu dapat sumbangan energi dari jenengan? Ya. Seperti Naruto ini yang ada Kyuubi-nya gitu. Nah, misalkan orang ini tidak menginginkan kodam dari weton itu yang ada bersemayam tubuh orangnya tersebut, dia nggak mau, gimana? Bisa saja kami itu keluar. Kami tergantung kepada hati kalian. Tergantung pada kemanusiaannya. Kami pun tidak mau di dalam. Hanya saja karena kami ada makanan di dalam. Makanan? Kami lebih menyenangi di dalam tubuh manusia. Jadi kami tidak bersusah payah mencari makanan di luar. Maksud sampean makanan apa ini? Banyak sekali di dalam tubuh manusia makanannya. Sari-sari patinya, perbuatan buruknya, pikiran-pikiran kotornya, ucapan-ucapan kotornya. Apalagi kami sangat menyenangi ketika bertemu berdiam diri di dalam tubuh manusia yang suka bermaksiat, yang suka minum minuman keras, yang suka bermain perempuan, yang suka berjudi. Wah, nikmat sekali. Pesta udah sampean? Kami menjadi lebih kuat.
Nah, ini kan berbicara tentang sampah yang ada di badan. Sampai membantu membentengi ataupun menangkis segala macam bentuk kiriman. Keuntungan orang yang ada kodam jenengan dan kerugian. Sekarang berbicara tentang keuntungan dulu. Keuntungannya apa? Tidak ada. Tidak ada. Lah, katanya membantu membentengi. Kok keuntungannya nggak ada? Keuntungan itu ketika sewaktu-waktu dia ada yang menyerang, ada yang tidak suka. Hanya itu keuntungannya. Kalau Kita bayar keuntungannya di awal, tapi untuk di akhirnya dia orang yang rugi. kerugiannya apa aja ini? Banyak sekali. Kok malah banyak ruginya? Kami itu menjadi pesuruh kalian, pembantu kalian. Nanti ketika sudah waktunya, kalianlah yang akan menjadi budak kami. Itu namanya kerja sama. Kenapa sampai menyampaikan kepada orang yang ditempati sama kalian? Kau sudah tahu semuanya. Saya tidak perlu menutup-nutupi itu. Siapa yang sudah tahu? Saya tahu berhadapan dengan siapa. Saya buka semuanya. Iya, saya Toh kan. ini tidak akan semua orang percaya kepadamu. Iya, itu Tetap ya. masih banyak orang yang memelihara bangsa kami. Nah, untuk saya kan berbicara untuk orang awam. Ya, Nah, kerugiannya apa aja? tadi saya sudah sebutkan. Kami adalah merongrong seperti memelihara ulat, akan terus menggerogoti dari dalam. Sampai kalian sakit dan menjadi penyakit untuk tubuh kalian sendiri. Misal nih, ada orang yang, wah saya tuh udah menonton tayangan ini, saya nggak mau punya kodam weton ini, saya mau pindah weton, misalkan, ataupun saya membersihkan kodam weton ini, apa bisa dibersihkan? Tidak bisa semudah itu. Sulit. Tapi bisa. Bukan tidak bisa, hanya saja sulit. Kami bertahun-tahun, puluhan tahun di dalam tubuh manusia, lalu ingin dibersihkan begitu saja, tidak bisa. Atau kalian juga masuk tanpa permisi kan? Tanpa diminta kan? Sudah dititipkan, tidak diminta pun, sudah dititipkan kami itu. Proteslah kepada pendahulu kalian. Ya, tapi segala sesuatu kan ada obatnya. Seperti halnya ada siang ya ada malam. Kami itu datang tidak diundang. Dari kalian kecil pun kami sudah ada. Kecuali kalian yang mencari, yang membutuhkan kami. Itu ada perjanjiannya. Kalau kami sama dengan titipan bangsa sebelah kanan, kami sebelah kiri untuk membisiki kalian yang buruk-buruk. Kami di sebelah kirinya. Nah, perbedaannya apa? Orang yang mencari, mengamalkan secara bukan titipan ya. Perbedaannya apa? Banyak sekali. Ada yang kesaktian, kekebalan, pengasihan, perjodohan. Tapi efek sampingnya lebih kuatan yang belajar apa yang pendahulu? Tergantung. Kalau mencari ada masa aktifnya. Sampai kapan dia perjanjian. Dan ada imbalannya. Jika kayak seperti kami sangat sulit dibersihkan. Karena kami sudah dari kalian lahir. Sudah ada. Jadi sampai lebih ke arah persifatan. Ya, karakter. Berarti gini, kalau misalkan saya berdoa ya Allah, bantu untuk meredam sifat iblis dalam badan saya, sifat hewani saya, sifat-sifat yang Allah benci dari tubuh, dari badan, dari pikiran saya. Bantu untuk, kalau untuk dihilangkan mungkin tidak bisa, tapi bahasanya mungkin meredam, meminimalisir, mengurangi sifat-sifat tersebut. Jika perlu ya Allah hilangkan sifat tersebut. Lebih searah gitu atau gimana? Bisa jika Tuhan kalian menghendaki. Iya. Kami akan
kodam ketika tangan, muka kalian, kaki kalian dicuci dengan air? Cuci, mandi kan kita pakai air juga? Tidak. Sebelum sholat itu apa namanya? Oh itu, sebelum sholat pakai sarung berarti? Tidak, yang kumur-kumur itu. Sampai mempraktekkan wudhu? Tidak bisa saya. Mau bisa nggak? Tidak. Sampai misalkan diajarin wudhu mau nggak? Tidak. Sampai usianya berapa ini? Jutaan tahun. Jutaan tahun. Sebelum manusia ada. Saya adalah bangsa jin yang menyamar menjadi siluman. Misalkan diislamkan itu boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Saya sedang bertugas. Tapi tugas di dalam tubuh manusia atau di luar? Dalam tubuh manusia. Tubuh manusia. Kalau misalkan saya nitip stempel, boleh? Stempel kepada orangnya, jangan kepada saya. Ya nggak apa-apa. Ya siapa tahu orangnya mau dapat hidayah. Biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Nah, terima kasih ya atas waktunya, atas interaksinya. Seperti saya di awal tadi bilang, saya tidak ingin mengganggu jenengan. Saya hanya sebuah interaksi mencari pengetahuan tentang kodam wage. Ya mungkin kita kodam pon ya, pon nanti terakhir. Siapa yang kau panggil pertama tadi? Yang mana? Yang tadi apa yang kapan? Aki-aki jenggot putih. Itu ya kodam dari waton lagi. Kenapa? Saya ditarik beliau. Ya, saya mintakan Kekuatannya besar sekali. Sampean kalah. Bukan kalah, saya ditarik. Kita belum pernah bertarung. Sampai dijambak berarti gimana nih? Diseret dengan tangan panjangnya, dimasukin ke dalam tubuh ini. Nah, sebelum saya tutup ini, pesan buat orang yang berweton wage dari sisi kerugiannya, monggo sampean sampaikan. Nanti kalian sadar. Ya, kan Jika sampai saya menyampaikan. sampean tadi kan menyebutkan nggak semua orang bakal percaya seperti itu. Tauhid ini juga nggak bakal dipercaya sama orang. Baiklah. Jika itu mereka percaya, itu udah kehendak Allah. Sampean kan juga percaya hal itu. Sampean datang ke sini atas izin Allah. Orang berubah atas izin Allah. Tidak ada orang yang berubah tanpa seizin Allah. Mau sampean sampaikan dengan sejujur-jujurnya, Allah. Tidak ada keuntungannya memelihara kami. Kami memang diciptakan ke dalam tubuh manusia atas seizin Tuhan kalian. Kami berbentuk api yang panas. Sifat kami adalah sifat panas. Tidak terima, egois, dendaman, menang sendiri. Jika ada sifat itu, ada kami bangsa jin di dalam tubuh kalian yang kalian idam-dambakan sebagai kodam. Siapapun kodam kalian, dari kerajaan manapun kodam kalian, tidak ada keuntungan sama sekali di dalam tubuh. Karena kami adalah bekerja membantu manusia. Apa yang manusia inginkan kami bantu. Tapi ketika sudah waktunya kalian kami tarik menjadi budak kami. Kalianlah yang akan menjadi pembantu kami. Itu untuk kodam wage apa semua kodam? Semuanya tidak ada keuntungan. Wage, weton, kliwon, bahkan mencari kodam di luar pun sama saja, tidak ada keuntungan. Ya, kalaupun kodamnya itu misalkan katakanlah di tasbih misalkan yang diisi, yang isinya bangsa jin, itu tetap menggerogoti badan apa hanya cuma tasbih saja? Tidak, itu di luar. Di luar. Di luar. Jika di benda-benda seperti itu, biasanya dia menyenangi orang-orang yang sering menyebut asma-asma Tuhan kalian. Berzikir. Itu yang datang apa? Jin muslim, malaikat Muslim. apa? Hah? Muslim. Saya pun tidak tahu, tidak bisa melihat malaikat.
Tidak bisa melihat malaikat. Pengen melihat? Tidak. Malaikat itu seram, sepertinya suka menyiksa orang di dalam kubur. Lah, lebih nyeramkan bukannya bangsa kalian, bangsa fasik. Kalau malaikat itu kan lebih ke kebaikan. Tidak. Malaikat itu datar, mukanya tidak berubah-berubah. Enggak punya rasa. Ya. Kami bisa berwujud sesuka hati kami. Kalau yang di tasbih, sampean bisa lihat wujudnya? Tidak, itu cahaya saja. Cahaya saja. Apa malaikat juga kan cahaya? Tidak tahu, saya tidak bisa melihat malaikat. Jadi sampean harus mati dulu mungkin biar disiksa, biar tahu malaikat seperti apa. Belum waktunya. Malaikat pun akan mati. Sama, semuanya mati. Ya kan beda ada tugasnya nanti. Yang menyiksa siapa? Kami makhluk yang mencabutnya malaikat. Malaikat yang mencabutnya Tuhannya sendiri. Kalau malaikat Jabaniyah yang bertugas untuk menyiksa di alam neraka itu gimana? Tidak tahu, saya tidak mengenal. Tidak mengenal. Sampean mau berantem sama malaikat Jabaniyah enggak? Tidak, tugasnya saja tidak enak. Sudah pasti kalah berantem. Ya udah, terima kasih ya. Ya, monggo kembali ke tempat jenengan. Ya, sampean nggak usah meninggalkan energi di area sini. Ya, saya bawa semuanya. Saya juga tidak nyaman di sini. Ya, monggo bawa. Jika ada energi yang tidak baik tuh mediator untuk tubuh saya, jika ada kiriman yang mesin nempel di area kepala saya, bisa bantu tarik ya. Ya, saya bawa pulang semuanya. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan keluar kodam dari weton wage Allah. Energi dari mediator komplit kembali.